Festival musik tradisional Gondang Baogong atau Canang Walk Music Festival. Festival ko dilaksanakan pada tanggal 27 Mei sampai tanggal 28 Mei yang batompe di Hutan Pinus Bukit Candika, Bangkinang Kota. Festival ko bertujuan untuk menggali potensi seni dan budaya di Kabupaten Kampar. Festival musik tradisi Gondang Baogong Canang World Music Festival dilaksanakan dalam rangka menggali potensi seni dan budaya di Kabupaten Kampar. Festival IKO diselenggarakan selama 2 hari di lokasi Hutan Pinus Bukit Candika Bangkinang, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Potensi seni dan budaya di Kabupaten Kampar sangat beragam dan memiliki potensi bagi Kabupaten Kampar. Demikian disampaikan Dek Pejabat Bupati Kampar Dr. Haji Kamsol didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar Zulia Dharma dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Yuriko April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Harun Ismail, SPD MSN, Direktur Festival Canang World Music Festival tahun 2022. Kegiatan ini merupakan sebuah inisiasi dari beberapa komunitas seni yang ada di Kabupaten Kampar. Kita coba menghimpun, mengakomodir apa selama ini yang menjadi keluhan, apa yang menjadi satu harapan, kita jadikan sebuah visi bersama untuk bisa kita eksekusi bersama dengan nilai-nilai dan visi misi bagaimana ini bisa dijadikan sebuah alat untuk merawat, menjaga, dan melestarikan kebudayaan. Kegiatan ini juga menjadi sesuatu yang sangat diharapkan tidak hanya bagi kita sebagai pelaku budaya, tetapi juga ornamen-ornamen yang terlibat, karena dengan hadirnya kegiatan ini secara tidak langsung adalah menjadi sebuah stimulan yang sangat positif juga untuk membantu perkembangan ekonomi orang-orang yang terlibat. Artinya kegiatan ini juga membuktikan bahwasanya kebudayaan bisa menjadi salah satu penggerak roda ekonomi masyarakat. Pemilihan nama Canang itu kami ambil dari sebuah alat musik kesenian tradisi masyarakat Kampar, yaitu memang canang. Canang ini dahulunya digunakan sebagai media informasi penyampai kepada masyarakat. Artinya biasanya canang ini dipukul mengikuti arah di mana masyarakat tinggal di kampung itu. Canang ini dulunya dianggap sebagai sebuah penanda. Ketika canang dibunyikan, ini pasti ada berita, informasi, ataupun akan ada sesuatu yang terjadi di masyarakat. Artinya hari ini ketika kita kembalikan kepada zaman dahulu, tak ubahnya seperti kepentingan media komunikasi, tapi dulu yang ada hanyalah canang. Kami mencoba mengulik dan membongkar kembali nilai dan filosofi alat ini, sehingga hari ini pun begitu banyak kegiatan, begitu banyak rencana, begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang juga melalui kata canang. Banyak kita lihat hari ini pencanangan, dicanangkan, mencanangkan, artinya bahwasanya dari alat yang dahulu sebagai media informasi kini sudah menjadi sesuatu harapan bersama untuk sebuah kebangkitan, sehingga kami memilih nama Canang juga berdasarkan hal-hal yang terdapat pada nilai dan filosofinya. Kegiatan ini tidak lupa kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan kami support secara full sehingga acara ini bisa terlaksana sesuai apa yang kita rencanakan. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita lakukan seminar tentang musik tradisi dengan tema eksistensi musik tradisional di tangan milenial. Kami mendatangkan 3 pembicara. Yang pertama itu ada Rino Dezapati, seorang komposer, musik director yang hidupnya, perjalanan hidupnya tidak terlepas dari musik, baik sebagai sebuah pengkaryaan dan pilihan jalan hidup. Kemudian ada Rizky Habibullah dari Solo, yang mana pemuda ini merupakan asli dari Kampar
yang sekarang menetap untuk menjadi staf pengajar, peneliti, dan kreator seni di Solo. Kemudian ada Shen Hayward, seorang dokter yang sangat mencintai musik Indonesia, yang juga sekarang berdomisili di Solo. Kita menghadirkan ketiga pembicara ini dengan tujuan adalah berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagai cara dan metode agar kreator-kreator yang ada di Kampar bisa menyerap sehingga kedepannya akan timbul kreator baru, baik dengan cara apapun, mau mereka tiru, mereka amati dan modifikasi, itu adalah hal-hal yang harus mereka lakukan. Makanya kita menjadikan kegiatan ini sebagai sebuah stimulan bagaimana menggerakkan cara berpikir mereka dengan pengalaman-pengalaman dari narasumber. Kemudian juga kita mengadakan festival musik tradisi, artinya ini juga berdasarkan atas kerisauan, atas curhatan, dan atas kondisi kenapa hari ini musik tradisi tidak dicintai, tidak disukai, tidak diminati oleh kaum-kaum muda. Sementara ini menjadi PR dan satu kekhawatiran yang harus kita pikirkan bersama. Sehingga kami merasa harus memberikan ruang ini karena kalau tidak dipikirkan dari sekarang, kita tidak tahu 2 atau 3 tahun lagi apakah ada atau tidak yang akan mampu memainkan musik tradisional Kampar. Kemudian bagian ketiga adalah kita mempersiapkan sebuah pagelaran musik inovatif dengan mengundang kawan-kawan untuk bisa hadir pada kegiatan ini. Di antaranya ada Rio Rhythm Chambers Indonesia dari Pekanbaru, ada Chenglu dari Solo, California dan Brastagi, ada Jangat Studio dari Pekanbaru, ada Eta Margondang dari Sumatera Utara, ada Lab Art Project dari Padang Panjang, kemudian ada Sanggar Sendayung dari Kampar Kiri, ada Sembilu Art Production, ada Sanggar Putih Lindung Bulan, ada Sanggar Baku Lime, ada Sanggar Melang Art, dan kita juga mengundang salah satu komunitas masyarakat adat, yaitu komunitas Sakai. 12 grup ini yang saling menunjuk kebolehan pada kegiatan ini. Kemudian besar harapan kami ini bisa menjadi ajang silaturahmi, ini bisa menjadi start untuk kerja bersama komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Kampar secara khusus dan Riau secara umumnya untuk bisa saling bersinergi, berkolaborasi, karena begitu banyaknya sekarang program-program yang ada, tinggal kita memilih untuk masuk di bagian mana, bagaimana cara mendapatnya, terus strategi apa yang harus digunakan sehingga menciptakan kemandirian kepada komunitas tersebut gitu. Artinya ketika kita sudah memancing, tidak ada lagi perkataan bahwasanya kami butuh ini, butuh itu, butuh ini. Artinya ketika kita sudah memancing secara stimulan, kita menciptakan juga berbagi pengalaman bagaimana sanggar-sanggar ini bisa mandiri secara administrasi, mandiri secara karyaan, mandiri secara pembicaraan, dan mandiri secara relasi. Sehingga event-event festival ini tidak hanya dipusatkan di tengah kota saja, ada yang di Kampar Kiri, mungkin di 13 Kota Kampar, di Tampung. Itulah yang sekarang kita sedang berkoneksi dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang ada di sekeliling Kabupaten Kampar ini, bagaimana saling support, saling isi, dan saling membantu agar visi dan misi kita selaku pelaku budaya, pelaku kesenian bisa sama-sama kita nikmati hasilnya di tahun-tahun yang akan datang. Bagi kami, kegiatan ini adalah merupakan sebuah investasi jangka panjang, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk adik-adik dan untuk seluruh orang yang akan bisa menikmati. Terlebih ini adalah sebagai sebuah usaha kembali untuk menjaga, merawat, dan melestarikan kebudayaan. Wan Harun Ismail selaku direktur mengatakan bahwa kegiatan IKO diinisiasi berbagai macam komunitas seni guna merawat dan menjaga budaya di daerah awak. Semoga dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Festival IKO diambil dari nama Canang. Canang IKO dulunya digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Aziz, kelahiran Bangkinang, umur 55 tahun, alamat Binuang. Saya sebagai orang tua
dengan adanya acara Canang World Festival ini, sebagai orang tua, saya berharap besar ke depannya agar acara ini selalu terlaksana. Mengapa begitu? Karena berangkat dari canang, canang itu adalah alat komunikasi zaman dulu yang dipakai tetua kita untuk memberi atau menghimbau masyarakat agar mendengar apa yang akan disampaikan oleh tetua kita. Jadi dengan acara Canang World Festival, kami sebagai pengamat bangga sekali terhadap kaum yang peduli akan tradisi dan budayanya sendiri. Makanya tuntutan kami kepada kaula muda agar selalu mencintai dan meregenerasikan apa tradisi yang terbaik, budaya yang baik itu harus ditransfer atau diberi ilmunya kepada yang lebih ke bawah, agar budaya dan tradisi tidak terputus begitu saja, mati tanpa alasan. Karena Kabupaten Kampar adalah terkenal dengan musik gondang ogongnya, maka itulah saya bangga dengan kegiatan ini, Canang Festival. Karena di situ adalah unsur-unsur logam yang dipadu dengan kulit, itu menjadi suatu komposisi dalam bermasyarakat. Jadi gondang ogong adalah melambangkan dalam kehidupan kita antara masyarakat dan petingginya. Apa kata petingginya, masyarakat ikut. Jadi kami sebagai tetua bangga sekali dengan adanya festival Canang World Festival. Jadi harapan kami selalu dibikin, selalu berbuat, selalu mencari tahu, selalu berekspresi, selalu berkreasi. Jadi itu harapan kami sebagai tetua di kampung ini. Dan sementara itu Maestro Kampar Salman Aziz menambahkan dengan adanya acara Iko Ba'au Kodang agar acara Iko selalu terlaksana. Salah seorang panitia Nanda Firman Ramadan, panitia dokumentasi acara, tentunya akan mensukseskan acara Iko dengan melibatkan berbagai kalangan agar bisa terpublikasi ke dunia luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Firman Ramadan, 25 tahun. Saya berasal dari Air Tiris. Saya juga seorang mahasiswa UIR Sentra Tasik angkatan 15, dan alhamdulillah di sini saya juga sebagai panitia, tapi sebelum itu saya juga seorang bujang dara angkatan 16, duta tari Riau 2020, dan juga sebagai aktivis seni muda yang aktif di bidang kesenian, seni tari khususnya. Dan sekarang juga saya sebagai aktif beberapa bulan ini, belakangan ini, beberapa tahun inilah, seorang aktif di media digital, media sosial, fotografi, videografi, karena itu bagian penting dari saya untuk bisa mengembangkan bakat-bakat ataupun skill-skill terbaru. Di sini saya sebagai panitia tentunya akan mensukseskan acara ini dan juga menyebarluaskan, memberikan wadah-wadah kepada teman-teman. Kita memanggil teman-teman semuanya yang mempunyai media digital, media kabar, kita undang bersama agar bisa kita mewadahi dan menyebarluaskan ke semua bahwa ini adalah event kita pertama setelah COVID. Karena dengan adanya ini kita akan membangkitkan kembali kegiatan-kegiatan kita khususnya untuk generasi-generasi ke depannya.
untuk semuanya teman-teman, memang sangat harus diapresiasi untuk bersama, karena tentunya kita di sini selain sebagai penonton dan juga sebagai penikmat, tentunya kita harus belajar di sini bagaimana, saya sendiri juga belajar bagaimana memanajemenkan diri, bagaimana mencari wawasan-wawasan baru, macam mana membangun relasi, dan juga bagaimana bekerja tim, dan juga di sini bagaimana bisa menyadari lokasi Apotun Circle yang ada di sini, sehingga suatu hal besar yang didapatkan adalah sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Saya rasa seperti itu. Dari Bangkinang Kota, Andre, Tim TV Ocu, Riau Raya TV melaporkan.